Untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, kita ada 3 aturan, di mana dalam aturan penulisan konfigurasi elektronnya ada yang namanya aturan Aufbau yang pertama, lalu yang kedua larangan Pauli, dan yang ketiga adalah kaidahan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kalau kita bicara subkulit, berarti kita bicara orbital, di mana subkulit yang akan kita bahas ini ada subkulit S, P, D, dan F, di mana subkulit S itu maksimal 2 elektron, untuk subkulit P maksimal 6 elektron, untuk subkulit D maksimal 5 elektron, dan subkulit F maksimal 14 elektron. Oke, selanjutnya misalkan membahas mengenai aturan Aufbau. Aturan Aufbau pengisian elektron dimulai dari tingkat orbital atom, di mana harus mulai dari tingkat energi rendah dulu, lalu ke tingkat energi lebih tinggi. Di sini, aturan Aufbau kita pakai 1S sampai 7S, 2P sampai 7P, 3D sampai 6D, dan 4F sampai 5F, di mana aturannya dimulai dari tingkat energi rendah itu S, lalu P, lalu D, dan tingkat energi tertingginya adalah F. Nah, 1S2, 2 itu adalah sebagai tanda jumlah maksimal elektron pada subkulit tersebut. Untuk S itu 2, bisa diperhatikan. Untuk P itu 6, untuk D itu 10, dan untuk F 14. Jadi itu menyatakan jumlah maksimal elektron yang terdapat pada setiap subkulitnya. Yang kedua adalah seselarangan Pauli, di mana tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, di sini bilangan kuantum belum kita jelaskan, jadi ini untuk keselaraan Pauli. Katanya di satu elektron itu, satu orbital itu hanya boleh muat 2 elektron. Makanya untuk orbital S, P, D, dan F itu memiliki jumlah orbital masing-masing. Jumlah orbital ini berbeda dengan jumlah elektron ya. Jadi jumlah orbital ini adalah kotak. Jadi orbital itu dilambangkan dengan sebagai kotak. Untuk S itu memiliki jumlah orbital 1. Untuk P jumlah orbitalnya 3. Untuk D jumlah orbitalnya 5. Dan untuk F jumlah orbitalnya 7. Maka dari itu jumlah maksimum untuk setiap subkulit atau orbitalnya itu adalah dari jumlah orbitalnya yang dimiliki dikalikan dengan 2. 2 ini artinya karena satu orbital itu maksimal diisi 2 elektron sesuai dengan asas larangan Pauli. Makanya untuk orbital atau subkulit S itu diisi maksimal 2 elektron. Untuk D diisi maksimal 6 elektron, untuk D diisi maksimal 10 elektron, dan untuk F diisi maksimal 14 elektron, karena ini berdasarkan dari jumlah orbital masing-masing. Yang ketiga adalah aturan Hahn, di mana pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama tidak akan bentuk pasangan terlebih dahulu, yaitu elektron dalam orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron dengan spin sejajar akan mengisi lebih dahulu pada orbital yang setingkat energinya, baru menentukan pasangan dengan spin yang berlawanan. Jadi bisa perhatikan pada gambar. Di sini P2, maka tuliskan itu satu-satu dulu. P itu kan jumlah orbitalnya 3. Nah, karena jumlah elektronnya sebanyak 2, maka diisinya satu lagi. Tidak langsung 2 di dalam satu orbital. Begitu juga untuk D, bisa dilihat, jadi diisinya satu-satu dulu, satu-satu per orbital. Kalau sudah penuh semuanya, maka balik lagi kembali lagi di awal. Diulangi lagi dengan arah spin yang berbeda. Spin ini ada yang pertama itu diisi spinnya, gambar spin itu ke atas dulu, lalu sudah sampai terisi. Untuk spinnya yang kedua itu lambangnya adalah ke bawah. Jadi berbeda untuk satu orbital itu dilambangkan dengan 2 spin yang berbeda. Artinya 2 elektron yang berbeda arah. Oke, kita mulai untuk contoh konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Di sini untuk helium dengan nomor atom 2, kita mulai dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Maka kita mulai dari 1s2, karena jumlah nomor atomnya 2, maka jumlah elektronnya pun harus 2. Berarti sudah cukup untuk konfigurasi untuk helium. Lalu sekarang untuk unsur lithium yang ketiga, memiliki nomor atom 3, yaitu dengan konfigurasinya 1s2 lalu 2s1. Kenapa 2s1? Karena kan jumlah nomor atomnya kan 3, maka jumlah elektronnya harus sesuai dengan jumlah nomor atom.
Lalu untuk yang ketiga adalah natrium dengan nomor atom 11. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lihat ya, bisa dilihat pada aturannya berdasarkan prinsip Aufbau, dimulai dari energi rendah ke tingkat energi tertinggi. Nah, jumlah elektronnya disesuaikan dengan jumlah nomor atomnya. 1s2 berarti kan sudah berkurang 2 nih, maka sisanya 9 lagi. Berarti masuk ke orbital selanjutnya, yaitu 2s2. 9 dikurangi 2, 7. Maka lanjut lagi ke orbital selanjutnya sampai jumlah nomor atom itu habis masuk ke dalam konfigurasi elektron. Berikut contoh yang lainnya bisa diperhatikan untuk aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Oke, berikut gambar-gambar untuk bentuk orbitalnya. Jadi S itu bentuk itu seperti ini, hanya seperti bola pejal. Lalu P ada kan PX, PY, PZ. Lalu untuk D juga dan F. Nah, untuk konfigurasi, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, berarti dia pada blok S. Kalau subkulitnya berakhir pada subkulit D, maka unsur tersebut berada pada blok D. Dan begitu juga untuk P dan F. Nah, untuk unsur blok S itu biasanya adalah golongan 1A dan golongan 2A. Untuk blok P biasanya golongan 3A sampai 8A. Untuk blok D itu untuk golongan transisi, yaitu golongan 1B sampai 8B. Dan untuk F itu adalah golongan laktanida dan aktinida. Berikut ada contoh soal, terletak pada blok manakah unsur 10 neon dan 25 Mn? Untuk konfigurasi neon dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6. Karena berakhir di 2p6 maka dia masuk ke blok P. Lalu untuk Mn dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Berakhir di 3d5 maka Mn merupakan unsur dengan blok D. Berikut soal latihan dikerjakan, yaitu membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit untuk 10 unsur yang berbeda, dan juga tentukan letak blok untuk ke 10 unsur tersebut.